Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pilkada serentak sudah dijalankan pada tanggal 27 November yang lalu ya. Bahkan KPU sendiri sudah menetapkan sudah membacakan rekapitulasinya kemarin, di mana untuk di Jakarta itu pasangan Pram Rano berhasil unggul dengan total perolehan suara itu 50,07. Nah, selain Jakarta, ada salah satu daerah yang menjadi perhatian banyak orang. Di antaranya adalah Banten, di mana di sini menurut survei-survei yang beredar sebelum pencoblosan, bahkan pada saat exit poll, itu pasangan Airin dan Ade itu menang, bahkan sampai dengan 70%. Nah, ternyata setelah diadakan quick count, berubah dan berbalik, di mana pasangan Andra Sony yang berhasil unggul itu dengan lebih dari 55% ya. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang menjadi perhatian atau menjadi misteri bagi banyak orang. Nah, hal ini akhirnya dikonfirmasi atau dijawab oleh bocor halus politik, di mana di sini para wartawan atau jurnalis dari media Tempo itu mengutarakan bagaimana mengerikannya intervensi di Banten. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak sama-sama berikut ini. Yang menarik kan soal Banten ya. Banten ini kan anomali ya, kalau misalkan kita melihat sejumlah survei ataupun mengikuti politik-politik gitu ya. Airin kan tuh diprediksi menang kan karena 70%, 60%, sementara Andra Sony itu di bawah 20% bahkan ya. Tapi kan hasilnya itu menyatakan sebaliknya. Nah, lu gimana setelah ke Banten, ke Serang waktu itu ya? Iya. Gimana ceritain ketemu siapa aja dan lain-lainnya? Iya, sekitar 3 harian waktu itu Cak di Banten memang itu mengejutkan banget. Bahkan sampai hari H pencoblosan gitu. Exit poll itu ya betul kata lu tadi 70% ya awalnya ya. Exit poll itu masih unggul sebenarnya 50 plus lah Airin dan Ade Sumardi ini. Cuman yang mengejutkan adalah ketika quick count itu angkanya jeblok banget lah sampai di sekitar 40-an gitu. 30-40-an gitu. Ini jauh banget dan anomali ya lagi-lagi ya, seperti beberapa daerah gitu. Tidak pernah terjadi sebelumnya survei bahkan exit poll itu berbeda jauh dengan quick count gitu, yang hampir pasti selisihnya dikit lah ya dengan hasil real count gitu. Nah, setelah muter-muter gitu, ketemu sama beberapa orang yang warga, juga beberapa koordinator Korcam gitu ya, koordinator kecamatan gitu ya. Ini memang ternyata masalahnya adalah mereka ini kalah serangan fajar. Dalam arti beberapa timnya ini cerita bahwa serangan fajar adalah hal yang biasa, semua orang melakukan itu dalam pilkada gitu. Tapi ya fair dong kalau gua bisa serangan fajar, lu juga bisa gitu, tidak kuat-kuatan gitu. Nah, tapi yang jadi masalah kemarin adalah tim Airin sama Ade ini ternyata tidak bisa melakukan serangan fajar yang sama gitu. Karena ternyata sejak H-1 dan bahkan masa tenang ya, artinya sejak hari Minggu dan Senin itu mereka ini sangat diawasi gitu, dipantau pergerakannya oleh lembaga negara gitu. Parcok maksudnya? Parcok. Dan bahkan kalau ngobrol dengan beberapa korcam itu, mereka ada yang didatangi di dini hari gitu, dan dengan membawa senjata laras panjang ditanyain, Anda mau melakukan ini, tempat logistik dikumpulkan buat ini ya, buat serangan fajar dan lain-lain. Tuduhan-tuduhan itu ada. Dan yang membuat mereka akhirnya khawatir untuk bergerak karena ternyata beberapa hari sebelumnya ada penangkapan yang mengamankan sekitar yang dilakukan oleh Gakumdu Bawaslu ya. 7,5 juta gitu ada uang itu disita gitu dari mereka, dan ini dituduh sebagai mereka ini tim Airin gitu, dan itu dituduh akan digunakan untuk serangan fajar gitu, walaupun klaim dari timnya Airin itu untuk biaya saksi ya. Cuman kemudian karena ada penangkapan tersebut, mereka ini akhirnya jadi ngerem takut gitu, dan pengawasan itu benar-benar dilakukan. Artinya ketika hari tenang itu polisi benar-benar banyak bergerak katanya di sekitar, patrolinya tuh gila-gilaan lah. Dan ada beberapa korcam yang sampai dikontak oleh nomor-nomor asing. Kalau gua cek itu dari nomor Maroko gitu. Ya tidak diangkat juga. Cuman kemudian ada ancaman, tolong diangkat bu korcam gitu-gitulah. Yang ini kemudian ada semacam ketakutan di mereka untuk bergerak dan menyebarkan serangan fajarnya tadi gitu. Nah, karena tidak bisa bergerak tadi, ini yang kemudian membuat mereka kalah start jauh lah dengan kubu sebelah gitu. Dari
Andra Sony dan juga Dimyati ya. Dimyati Ya. semua. Oke. Dan ada juga peran kepala desa ya, jangan lupa ya. Karena kan kepala desa ini ternyata sudah pernah dikumpulkan. Jadi beberapa kepala desa di sana tuh cerita bahwa sempat ada mereka ini dikumpulkan oleh Mendes, Yandri Susanto, politikus PAN. Mungkin sempat ramai ya waktu itu yang ada kop suratnya beredar itu ya, bahwa dia mengumpulkan kepala desa ke rumahnya di Banten untuk acara haul gitu. Ini kan jadi Haul, kontroversi. ya, oke. Betul. Nah ternyata dalam kesempatan itu kalau dari cerita beberapa kepala desa ini ya Yandri kemudian mensosialisasikan istrinya yang maju sebagai calon bupati di Serang gitu, dan sekaligus juga di situ meminta bantuan untuk mendukung Andra Sony dan juga Dimyati karena mereka ini kan satu koalisi ya. Dalam posisi itu kemudian kepala desa ini juga ikut mendorong masyarakatnya gitu untuk membantu pemenangannya Andra Sony dan Dimyati. Ini yang kemudian tidak terpantau oleh sebelah. Jadi kayak cara-cara di berbagai daerah direplikasi ya. Betul. Di Banten, di Jawa Tengah, kemudian di Jakarta mungkin sedikit berbeda caranya ya. sama aja Caranya kan? sama, tapi memang ada fenomena yang baru gitu karena dinasti Atut kemudian runtuh kan Iya. di Banten. Masalahnya adalah yang meruntuhkan ini ada cawe-cawe kekuasaan gitu, dan itu terjadi di beberapa daerah gitu ya, bahwa memang penyalahgunaan kekuasaan ini sebetulnya efektif gitu untuk memenangkan calon yang sebetulnya tidak populer sebelumnya, tapi didukung oleh kekuasaan yang besar gitu, atau didukung oleh resources lembaga negara, instrumen negara yang lebih kuat gitu, dengan cara-cara yang seperti itu gitu. Tapi kenapa Banten menjadi sangat concern, menjadi concernnya Gerindra? Karena kan Andra Sony kan ya didukung Gerindra dan Prabowo lah ya. Kenapa Banten didukung? Ya karena ada petinggi Gerindra yaitu Bang Sufmi Dasko Ahmad yang memang berasal dari Banten ya. Dia kan anggota DPR Dapila di Banten dan memang banyak atau tinggal di daerah Banten begitu. Nah kalau ini pernah ditulis di majalah Tempo dan juga pernah dibahas di Bocor Halus Politik juga. Sebelum Andra Sony itu maju sebagai calon gubernur kan memang sudah ada upaya mengawinkan Andra Sony dengan Airin gitu ya. Dalam arti Andra Sony menjadi cawagup, Airin menjadi cagupnya. Betul. Itu udah ada pertemuan antara keluarga Atut termasuk Airin dengan Sufmi Dasko Ahmad, ada Andra Sony segala macam. Nah, sudah pernah terlontarkan perkawinan itu tadi, tapi keluarganya Airin itu tidak langsung di situ. Nah, atas karena itu marahlah yang sebelah sini dan akhirnya ya udah Andra Sony maju sendiri, Airin maju sendiri. Dan sampai sekarang ya masih perseteruannya kan sangat luar biasa ya. Betul. Kalau kita bicara waktu itu kan tiba-tiba Golkar tidak memberikan rekomendasi ke Airin. Betul. Tapi begitu Airin dikuyo-kuyo atau diubek-ubek sama Megawati, akhirnya Golkar memberikan dukungannya kepada Airin. Tapi ya ini dengan peralihannya kekuasaan ya di Banten dari Golkar selama ini ke Gerindra, spesifiknya dari keluarga Atut ke Gerindra gitu kan, banyak harapan juga tuh karena lo warga Banten. Karena karena selama ini kan gubernurnya dari dari keluarganya Atut, meskipun terakhir adalah Wahidin Halim, tapi wakilnya itu dari keluarganya Atut Andika. Tapi Banten gitu-gitu aja. Misalkan banyak yang paling gampang lah lu sampah itu banyak, jalan bolong, orang butuh apa malah dibangun sepak bola yang tak beranta gitu kan. Mau yang main sepak bola semut-semut rang-rang kali itu kan. Ya nggak jelas kan. Ini curhat dari warga Banten. Oh iya dong, kita harus itu kan. Begitu. Ya itulah tadi statement dari Bocor Halus dari para jurnalis Tempo, di mana di sini ada banyak hal ya yang kenapa akhirnya survei akhirnya berbalik dan yang menjadi unggul ada Andra Sony dan Dimyati. Nah menurut mereka sesuai dengan apa yang mereka selidiki ya beberapa hari yang lalu, memang ada beberapa hal yang menarik untuk disimak. Salah diantaranya adalah tentang adu serangan fajar. Nah yang di sini masalahnya serangan fajarnya ini tidak adil. Untuk yang serangan fajar dari kubu Airin itu tidak diperbolehkan atau bisa dikatakan selalu dimata-matai gitu. Kalau memang nanti tertangkap, tentu saja mereka yang membawa barang bukti tersebut akan diamankan. Nah hal ini berbeda dengan apa yang dialami oleh tim Andra Sony, karena mereka memang didukung oleh pemerintahan dan juga Parcok ya katanya ya.
Namun bisa dikatakan keunggulan Andra Sony ini ya cukup disyukuri atau disenangi oleh rakyat Banten itu sendiri. Salah satunya adalah dari jurnalis Tempo itu Husein Abri Dongoran yang menyebutkan bahwa memang ada berbagai macam permasalahan yang ada di Banten dan tidak terselesaikan sepanjang dinasti Ratu Utut ini berdiri atau memerintah di provinsi tersebut. Sehingga akhirnya bisa dikatakan walaupun Airin memang mungkin diinginkan oleh lebih banyak masyarakat Banten, namun dengan kemenangan Andra Sony ini ada harapan untuk mereka agar provinsinya tersebut, daerahnya tersebut bisa lebih maju lagi. Tidak ada lagi yang namanya jalan-jalan hancur, tidak ada lagi yang namanya sesuatu yang diperlukan yang dibangun apa. Seperti yang dibilang tadi, malah yang dibangun lapangan bola. Yang lapangan bola juga tidak terurus dengan baik dan menjadi antah berantah. Nah itulah statement atau laporan dari para jurnalis Tempo, di mana pada video kali ini adalah khusus atau spesial membahas masalah Banten. Nah kira-kira bagaimana teman-teman? Apakah mungkin ada kesaksian lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah sampai di sini Lain Project. Bila kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.